Pabrik terbengkalai di ujung kota. Di ujung kota kecil bernama Karangsari, berdiri sebuah pabrik tekstil tua yang sudah terbengkalai sejak tahun 1998. Dulu, pabrik ini adalah pusat ekonomi warga, tempat ratusan orang bekerja. Tapi suatu malam, terjadi kebakaran hebat yang melahap hampir seluruh bangunan. Puluhan pekerja tewas terjebak di dalam, terutama yang bekerja di lantai bawah tanah. Anehnya, hingga kini, penyebab kebakaran tidak pernah ditemukan, dan jasad-jasad korban tak semua berhasil diidentifikasi. Setelah peristiwa itu, pabrik dibiarkan kosong. Reruntuhan bangunan tua itu dipenuhi semak liar, jendela pecah, dan suara angin yang bersiul panjang di malam hari. Warga sekitar percaya, roh para pekerja yang tewas masih gentayangan di sana. Undangan dari masa lalu. Tahun 2025, seorang konten kreator horor bernama Arvin tertarik untuk menjelajah pabrik itu demi konten YouTube-nya. Bersama dua temannya, Vira dan Yusuf, mereka memutuskan menginap satu malam di dalam pabrik tersebut. Sore itu, mereka masuk lewat pagar belakang yang sudah lapuk. Suasana langsung berubah dingin. Arvin melihat dinding berlumut dengan bekas tangan seperti cakaran. Di dalam aula utama, ada mesin-mesin tua yang berkarat. Tapi yang membuat mereka merinding adalah bau gosong yang masih terasa padahal kebakaran terjadi puluhan tahun lalu. Malam mulai tiba. Saat sedang merekam di ruang administrasi, Vira melihat bayangan hitam melintas cepat di cermin. Yusuf mendengar suara mesin berputar padahal listrik tidak ada. Arvin tertawa, mengira itu halusinasi. Tapi saat mereka masuk ke ruang bawah tanah, sinyal kamera hilang. Lampu senter mulai berkedip. Di bawah tanah, mereka menemukan ruang jahit dengan meja-meja panjang dan alat jahit kuno. Di salah satu meja, ada boneka kain setengah jadi, wajahnya mirip Vira. Ia ketakutan dan memutuskan untuk keluar, tapi pintu tiba-tiba terkunci sendiri. Tiba-tiba mesin jahit bergerak sendiri, menjahit kain tak terlihat. Dari balik lemari besi, terdengar jeritan wanita minta tolong. Mereka mencoba membuka lemari itu, tapi terkunci rapat. Yusuf melihat sesuatu merayap di langit-langit, sosok hitam kurus, berambut panjang, matanya merah menyala. Wujudnya menyerupai hantu penjahit wanita yang gosong sebagian wajahnya. "Jangan ganggu pekerjaan kami," bisiknya pelan. Kebenaran yang dikubur. Arvin, panik, berlari menuju tangga keluar, namun tangga itu sudah tak ada, hanya dinding tembok. Vira mulai kerasukan, tangannya bergerak seperti menjahit sendiri. Mulutnya komat kamit menyebutkan nama-nama korban. Lewat rekaman kamera yang masih menyala, Yusuf menemukan fakta mengerikan, kebakaran dulu bukan kecelakaan. Rupanya sang pemilik pabrik sengaja membakar gedung demi asuransi, dan mengunci pekerja di bawah tanah agar tak bisa menyelamatkan diri. Roh-roh korban menyimpan dendam, dan siapapun yang masuk dianggap bagian dari mereka. Saat dini hari, hanya Arvin yang berhasil keluar, tapi dengan kondisi syok berat. Ia ditemukan warga duduk di pinggir jalan, mata kosong, bajunya penuh darah. Saat polisi menyisir pabrik, tak ada jejak Yusuf dan Vira. Bahkan rekaman kamera yang seharusnya penuh bukti, hanya menampilkan gambar hitam dan suara mesin jahit berdengung tanpa henti. Legenda hidup. Sejak kejadian itu, banyak yang bersumpah mendengar jeritan dan suara mesin jahit dari arah pabrik setiap malam Jumat. Warga percaya, pabrik itu sudah menjadi tempat terkutuk, dan siapapun yang masuk ke dalam, akan menjadi bagian dari pekerja abadi di dunia arwah. Dan di dalam ruang bawah tanah itu, mesin-mesin masih terus menjahit. Bukan kain, tapi jiwa. Penjahit yang terbakar. Namaku Sulastri. Aku hanyalah seorang buruh jahit di pabrik tekstil Karangsari. Hidupku sederhana, penghasilanku pas-pasan. Tapi aku bangga bisa membantu suamiku menyekolahkan anak-anak kami. Aku tak pernah mengeluh, meski harus lembur sampai tengah malam. Sampai malam itu, malam sialan saat kami semua dikurung di ruang bawah tanah. Saat api mulai menjalar dari lantai atas, asap tebal turun lebih dulu. Kami panik, ada yang berteriak, ada yang menangis. Tapi pintu-pintu besi terkunci, tidak ada jalan keluar. Aku menggenggam tangan temanku, Yani, hingga tanganku melepuh. Tapi aku tak bisa menyelamatkannya. Api membakar bajuku. Wajahku meleleh. Aku mati perlahan, bersama puluhan teman sekerja. Tapi, jiwaku tak pergi. Kami terjebak di antara dunia. Kami marah, kami sakit, tapi kami tetap bekerja, sebab tangan ini masih hafal gerakan menjahit.
Kami tak bisa berhenti, walau sudah tak bernyawa. Setiap malam Jumat, saat dunia sunyi, kami bekerja lagi. Mesin-mesin tua itu berputar. Meja kerja penuh kain merah, bukan kain biasa, tapi kain dari mimpi buruk manusia. Aku memimpin para arwah, menjahit jiwa-jiwa mereka yang masuk tanpa izin. Setiap potongan kain mewakili satu rasa bersalah, satu keping dosa, satu bagian dari manusia hidup yang masuk terlalu dalam ke tempat ini. Malam itu datang 3 orang, Arvin, Vira, Yusuf. Mereka masuk tertawa, membawa kamera, menantang-nantang kehadiran kami. Vira, wajahnya mirip putriku. Aku hampir melepasnya pergi, tapi ia membuka lemari besi itu. Lemari yang menyimpan jasad anak magang yang dibakar hidup-hidup. Yusuf, dia sombong. Tapi saat dia menjerit dan memohon, aku ingat suara para pekerja dulu yang merintih minta tolong. Aku jahitkan mulut Yusuf agar ia tak bisa bicara lagi. Dan Arvin, dia berhasil keluar. Tapi aku tahu, jiwanya belum selesai dengan kami. Luka di tubuhnya akan membusuk, pikirannya akan rusak. Dia akan kembali, cepat atau lambat. Kini kami bertambah 3 orang. Mesin makin cepat berputar. Setiap kain baru mewakili jiwa manusia yang akan datang berikutnya. Pabrik ini tidak kosong. Pabrik ini hidup. Kami para penjahit bukan lagi manusia, bukan juga hantu biasa. Kami adalah tangan-tangan arwah, yang menjahit dendam dan kutukan menjadi satu. Dan jika kau dengar suara mesin malam ini, jangan menoleh ke belakang. Mungkin sudah saatnya kami jahit juga. Nasib Vira dan Yusuf setelah tertangkap arwah, serta kelanjutan hidup Arvin yang berhasil keluar, tapi tidak sepenuhnya selamat. Jahit mati, Vira, Yusuf, dan kembalinya Arvin. Bagian I, penjara jahit. Vira terbangun dalam gelap. Tubuhnya seperti menggantung di udara, tapi ia tak merasakan lantai atau dinding. Di sekelilingnya hanya terdengar suara mesin jahit berulang-ulang, krek krek krek. Ia menjerit, tapi tak ada suara. Mulutnya dijahit, tangan dan kakinya dililit benang seperti boneka kain. Dalam pandangan kaburnya, ia melihat Yusuf tergantung terbalik. Matanya terbuka lebar namun kosong, tubuhnya bergerak seperti menjahit walau tak ada alat di tangan. Setiap malam, mereka dibangunkan untuk bekerja. Mereka menjahit bukan kain, tapi bayangan. Setiap bayangan itu adalah bentuk dosa dari manusia yang pernah mereka kenal, cemburu, kebohongan, pengkhianatan, dendam. Vira tahu satu hal, mereka sekarang bagian dari para pekerja abadi, dan hanya akan bebas jika ada jiwa baru yang menggantikan mereka. Sementara itu, Arvin kembali ke rumahnya. Tapi hidupnya tak sama, ia tak bisa tidur, setiap kali memejamkan mata, ia melihat pabrik. Bau kain gosong selalu mengikutinya, dan setiap pagi, ia mendapati bekas luka jahitan baru di tubuhnya. Ia mencoba bercerita ke keluarganya, tapi suaranya kadang hilang. Di malam hari, ia mendengar suara mesin dari bawah tempat tidurnya. Ketika ia angkat kasur, ada kain merah yang menjulur keluar, perlahan membentuk wajah Vira, matanya kosong, bibirnya dijahit. Arvin mulai kehilangan akal sehat. Ia pergi ke dukun, pendeta, paranormal. Semua berkata hal yang sama. Kau tak selamat, kau hanya ditangguhkan, kau membawa mereka keluar bersamamu. Bagian 3, kembali ke jahitan neraka. Arvin akhirnya kembali ke pabrik. Ia membawa kamera, lilin, dan keberanian terakhir. Ia masuk sendiri, berbisik dalam hati. Aku akan bebaskan kalian, Vira, Yusuf, maafkan aku. Namun saat ia masuk, pintu langsung tertutup. Di dalam, semua mesin menyala tanpa listrik. Dinding-dinding berdarah. Tulisan-tulisan seperti ini muncul di lantai. Kau datang bukan untuk menyelamatkan, tapi untuk menjadi. Mesin utama berputar, dan di sana, duduk Sulastri. Wajahnya terbakar, matanya merah. Tangannya memegang kain dengan nama Arvin. Giliranmu menjahit, nak. Teman-temanmu lelah. Kini, di ruang bawah tanah pabrik Karangsari, ada 3 sosok baru yang menjahit dalam diam. Vira, dengan mata tak berkedip. Yusuf, dengan mulut terkunci selamanya. Dan Arvin, yang menjahit dengan air mata, satu-satunya arwah yang masih bisa menangis. Pabrik itu kini semakin hidup. Mesin-mesinnya bergerak lebih cepat. Dan jika malam Jumat kamu lewat di ujung kota Karangsari, jangan pernah menoleh ke arah bangunan tua itu. Karena mungkin kamu akan melihat seseorang menawarkanmu kain merah. Dan jika kamu menyentuhnya, mereka akan menjahitkan namamu juga.